Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di virtual ini. Di sini saya akan presentasikan yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Eni Herawati CPP Angkatan 9. Pertanyaan pematik di sini nanti ada setuju atau tidak setuju. Yaitu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu yang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, tidak setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Kalau membaca setuju. Tidak setuju ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang berpendapat setuju, ada yang tidak setuju. Sekarang di sini adalah pemberian hukuman dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan. Kita juga mengecas anak nakal itu pun tidak boleh. Ya, itu sudah bullying. Untuk topik dalam eksplorasi konsep, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol sebagai guru dan restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma kegiatan palangan tangan dengan kepala tangan. Bagaimana kita untuk merayu supaya bisa membuka dari kepala itu. Misalkan saya memegang apa, Bapak Ibu coba merayu saya bisa dengan kata-kata boleh, dengan yang suara keras boleh, halus, dan boleh dengan kata-kata yang sopan. Bagaimana rayuan itu supaya kepala ini yang ada di tangan saya itu bisa terbuka. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan untuk memaafkan. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, bagaimana kita memberikan respon stimulus kepada anak didik kita. Terus teori kontrol atau pilihan. Di sini dari beberapa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin di sini mengaturkan kepada anak bagaimana anak-anak bisa disiplin di lingkungan sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal, banyak yang
nilai-nilai yang bersifat positif. Di sini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak terus beriman, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu yang dari luar, internal itu dari dalam. Nah, di sini masih merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita mengembangkan atau menuntut kepada anak untuk lebih berkreatif. Pendek dan jangka panjang. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memahami jangka pendeknya yang seperti apa, jangka panjangnya ke depan seperti apa. Kalau anak-anak diberi hubungan dengan penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Contoh kecil di kelas, kalau ada anak yang memang kreatif kita acungkan, diberi penghargaan, yang lain itu akan merasa apa ya? Motivasinya jadi malah down yang lain. Jadi yang termotivasi malah hanya satu anak itu. Jadi yang lain malah membuat anak itu semakin down. Jadi kalau bisa memberi penghargaan itu semua, jadi tidak salah satu atau dua anak. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan kebajikan, apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, di sini memberikan pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Di sini anak malah akan lebih termotivasi, berkreatif, lalu kita akan membimbing dan menuntut keadaan itu. Contoh pengakuan dan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru berhasil. Ini contoh. Eksplorasi konsep pembelajaran prima posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, identitas dan berhasil sukses, identitas berhasil sukses. Nah, ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakan juga? Guru. Bergerak antara orang-orang pemantau kepresidenan dan manajer ini. Eksplorasi konsep segitiga distribusi. Nah, di sini, ini tadi tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak-anak segitiga distribusi, yaitu yang pertama mencarikan identitas, validasi kebutuhan, dan yang menginginkan keyakinan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Ingin
yang validasi kebutuhan di sini Bu Guru berkata dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu bisa saja melakukan hal yang itu, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang terjadi. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar yang lain untuk mendapat kamu butuh tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal baik lagi? Itu pertanyaan dari validasi kedua. Untuk menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, di sini kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti ini. Akan sedih. Jadi kalau bisa diperbaiki lagi dengan kesalahan yang kita sendiri. Refleksi di sini hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari belajar ini dengan paradigma ini saya bisa menerapkan kepada anak didik di sekolah. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi itu dari diri saya sendiri itu motivasi untuk lebih kepada anak-anak. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti ini. Nah, di sini teman-teman anak, bagaimana anak bisa untuk melakukan dengan budaya positif di sini. Terima kasih.